Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Trivena Nela Tambayong dengan NIM 2014-2010-89. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan kelas A2 Keperawatan semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Nurse Lady Lapian, Escape MAR. Dan dalam video ini saya akan membahas mengenai persiapan pengambilan sampel darah. Sebelumnya, darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Darah terdiri dari dua komponen. Yang paling utama yaitu plasma darah dan sel darah. Komposisi darah itu ada berbagai macam. Sel darah dengan keping darah memiliki komposisi sebanyak 45% di dalam darah, sementara sisanya 55% merupakan plasma darah. Peralatan yang dibutuhkan dalam pengambilan sampel darah yaitu yang pertama, sarung tangan non-steril, tourniquet, handrub berbasis alkohol, 70% alkohol swab, kasa atau kapas, alat tulis, label spesimen, tempat pembuangan jarum, spuit, dan plester. Kemudian, dalam tutup tabung terdapat beberapa jenis. Tabung tutup merah ini tanpa penambahan zat aditif. Tabung tutup kuning berisi gel separator yang berfungsi memisahkan serum dan sel darah. Tabung tutup hijau terang berisi gel separator dengan antikoagulan litium heparin. Tabung tutup ungu berisi EDTA. Tabung tutup biru berisi natrium sitrat. Tabung tutup hijau berisi natrium atau litium heparin. Tabung tutup biru gelap berisi EDTA yang bebas logam. Dan tabung tutup abu-abu terang berisi natrium fluorid dan kalium oksalat. Tabung tutup hitam berisi buffer sodium sitrat. Dan tabung tutup pink berisi potasium EDTA. Dan tutup tabung lainnya berbeda warna, berbeda juga isinya. Kemudian, persiapan pasien dalam pengambilan darah, yaitu pasien harus puasa minimal selama 10 jam sebelum pengambilan darah. Selama puasa hanya boleh minum air putih. Hindari merokok, makan permen, atau makanan lainnya. Jangan berpuasa lebih dari 14 jam. Jangan melakukan aktivitas yang berat-berat. Dan pengambilan darah sebaiknya harus di pagi hari. Kemudian, prosedur standar dalam pengambilan sampel darah. Petugas harus memberi salam kepada pasien dan memperkenalkan diri. Verifikasi atau pastikan identitas dari pasien. Terangkan pada pasien tentang prosedur yang akan dilakukan. Kemudian, tanyakan kepada pasien apakah persiapan pemeriksaan sudah dilaksanakan. Contoh komunikasi paling sederhana untuk pengambilan sampel darah kepada pasien. Selamat pagi Bapak atau selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Trivena Nela Tambayong. Saya petugas di rumah sakit atau di puskesmas ini. Apakah benar Bapak atau Ibu yang akan dilakukan
pengambilan sampel darah, kemudian tanyakan umur, terus tanyakan alamat dari pasien tersebut. Terangkan kepada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Misalnya, sebelumnya Ibu, saya akan melakukan pengambilan sampel darah di lengan Ibu. Apakah pemeriksaan sudah dilaksanakan? Itulah contoh paling sederhana berkomunikasi dengan pasien sebelum kita mengambil tindakan pengambilan sampel darah. Hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan sampel darah yaitu vena yang diambil darahnya cukup besar dan untuk meyakinkan dilakukan palpasi. Tepat pengambilan tidak dalam keadaan trauma atau luka. Sebelum diambil, dilakukan perbendungan pada bagian proksimal pada vena agar mudah dalam penusukan jarum. Jarum harus disterilisasi dengan alkohol sebelum ditusuk. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai persiapan pengambilan sampel darah. Buat teman-teman yang baru lulus di tahun ajaran 2021 ini dan rindu untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, ayo bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kami menyediakan beberapa fakultas, terlebih khususnya juga fakultas keperawatan. Mari kita sama-sama belajar menerima setiap materi dan teori. Kampus kami akan menjadikan seorang sarjana-sarjana yang profesional, berbakat kreatif dan inovatif. Sekian penjelasan dari saya dan ajakan bagi teman-teman untuk masuk di kampus kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan akhirnya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.